Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Diduga milik kelompok bersenjata, senjata dan ratusan peluru disimpan di hutan. Polisi Pamong Praja dan Disnaker Merauke razia tempat hiburan malam mencari pekerja di bawah umur. Ribuan warga kelaparan karena gagal panen, Panglima TNI kirim 17 ton bahan pangan ke 2 distrik di Kabupaten Puncak. Provinsi Papua Barat kini memiliki pusat terapi jiwa dan rehabilitasi narkotika dan zat adiktif yang merupakan satu-satunya di tanah Papua. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw Selasa kemarin meresmikan pusat terapi ini yang merupakan kerjasama pemerintah provinsi dengan Kejaksaan Tinggi dan Badan Narkotika Nasional Papua Barat. Tempat ini nanti akan menjadi tempat merehabilitasi para pecandu narkotika dan obat-obatan terlarang serta penderita gangguan jiwa. Kejaksaan Tinggi Papua Barat mencatat jumlah kasus narkotika di Papua Barat selama tahun 2022 mencapai 169 kasus. Dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat sehingga membutuhkan tempat rehabilitasi. Hari ini kita juga ikuti, bahkan ada pejabat kita yang terlibat di dalamnya. Jadi banyak orang sekarang sedang gangguan jiwa. Itu benar. Setuju kan tidak Bapak Ibu? Jadi memang dengan sarana yang tersedia seperti ini, mudah-mudahan ya, kita di Papua Barat punya niat yang niat yang sungguh, kolaborasi antara teman-teman penyidik, nanti dengan BNN, P, dan juga kita semua tokoh-tokoh, ya, adat agama dan perempuan, pemuda semua kita kolaborasi. Ya, pemerintah daerah bagaimana mensosialisasikan, tapi juga bagaimana kita membuat upaya-upaya langkah-langkah yang bisa mengeliminir ini. Jadi artinya bahwa tidak hanya kita lihat dari satu titik bahwa ada korban, ada pengguna, tetapi sesungguhnya ada teori gunung es ya. Tidak yang lihat di permukaan, tapi di bagian bawahnya ini yang banyak orang hari ini terus melakukan dengan berbagai cara seperti itu. Jadi saya pikir bagian lain yang kita kerjakan ini bersama, bagaimana mengantisipasinya. Untuk tahap awal, pusat terapi dan rehabilitasi narkotika akan dilengkapi 15 tempat tidur dan 25 orang staf dari Dinas Kesehatan serta BNN Provinsi Papua Barat. Penambahan fasilitas rencananya akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Akibat pohon tumbang, air tidak masuk ke bak penampungan. Warga perbatasan Indonesia, Papua New Guinea, senang karena bisa menikmati air bersih. Selama ini mereka sulit mendapatkan air bersih, kalaupun ada harus diangkut dari lokasi yang jauh. Melalui program TNI Manunggal Air ini, masalah kesulitan air bersih yang dialami warga bisa teratasi. Saya merasa terima kasih Satgas yang sudah membantu air setiap rumah-rumah yang sudah mengalir. Sebelumnya, bendungan air di perbatasan Skou tertimbun lumpur dan pepohonan sehingga air tidak dapat mengalir secara normal. Ada 2 pipa, satu ke PNG Kampung Gutung dan satu ke Skou. Untuk kios kita mempunyai 100 kios di sana. Kemudian untuk pos lintas batas yang tinggal itu kurang lebih ada 50 orang. Kemudian pos TNI sendiri ini kurang lebih ada 80 orang. Kemudian masyarakat asli Papua kurang lebih 50 dan pendatang kurang lebih juga 50. Ini yang dialirkan oleh air ini. Bendungannya makan waktu berapa lama? Untuk kita menormalisasi bendungan ini hanya 1 minggu. Ini
kita nggak ngerti ini kita kerja bisa begitu cepat dan hasilnya maksimal. Ini berkat restu dari Ondo Api dengan adat tadi sudah kita bisa lihat, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diperlancarkan semua pekerjaan dan airnya selama ini tidak seperti ini. Ini maksimal sekali ini. Biasanya airnya itu dangkal dan ini luar biasa. Ini selalu salah satu berkah dari Tuhan saya. Sementara itu di Merauke, Provinsi Papua Selatan, tentara mulai bergerak membangun prasarana baik fisik dan non-fisik. Kegiatan ini merupakan bakti sosial untuk Papua yang sudah terprogram setiap tahun. Bantuan non-fisik antara lain penyuluhan bela negara. Sementara untuk kegiatan fisik, tentara merenovasi rumah dan gereja. Pertama ada satu unit gereja nanti yang kita bangun di Okaba, kemudian ada satu unit rumah untuk masyarakat itu di Kokonau ya, di Timika, karena wilayah kita memang selain Papua Selatan kita juga ada Kabupaten Timika. Kemudian pembangunan kandang babi, bantuan babi, kemudian pembangunan MCK dan kegiatan-kegiatan yang lain. Prioritas bakti sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warga sehingga hidup mereka setara dengan warga Indonesia lainnya. Dalam kegiatan bakti sosial ini, TNI juga melibatkan warga masyarakat, mahasiswa, dan Polri. Arthur dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.